silakan masuk. Ayo Ibu, silakan duduk. Kasih. Bagaimana Ibu kabarnya? Kakak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kakak, perkenalkan nama saya Dewi. Di sini saya meminta izin kepada ibu dan kakak untuk mengkonseling persoalan tentang keluarga ya. Apakah ibu sama kakak bersedia? Bersedia. Terima kasih atas ketersediaannya nih. Sebelumnya kakak sama ibu udah pernah konseling? Belum. Pernah konseling ya. Jadi ibu sama kakak jangan ragu untuk menceritakan tentang permasalahan atau hal-hal yang membuat tidak nyaman dalam keluarga. Jadi di sini itu memiliki asas kerahasiaan ibu dan kakak. Di luar sesi ini kita tidak akan menceritakan tentang permasalahan yang ibu dan kakak ceritakan pada sesi ini. Apakah ibu dan kakak sudah memahaminya? Terima kasih ya ibu. Baik, kita bisa mulai sesi konseling ini ibu. Bisa. Maaf ya ibu, saya bertanya, apakah ada permasalahan dalam keluarga ibu? Alhamdulillah nggak ada permasalahan di dalam keluarga. Baik-baik aja. Berarti keluarga ibu dan kakak ini tidak memiliki permasalahan yang sangat serius atau fatal ya? Bu, sebelumnya saya mau bertanya, sudah berapa lama ibu menikah dengan bapak? Kalau ibu menikah sama bapak udah 33 tahun. Oh, sudah lama ya ibu. Apakah ada selama ibu menjalani pernikahan ini ada atau sesuatu konflik yang ibu merasa tidak nyaman? Kalau dibilang sudah nyaman ya dalam rumah tangga itu enggak nyaman-nyaman aja, tapi adalah misalnya konflik sedikit, tapi itu enggak fatal kali. Misalnya ada masalah kecil-kecil gitu, kadang kita kan sama suami istri berdebat gitu kan. Jadi, tapi dalam perdebatan itu ya saling, kalau ada kesalahan kita saling meminta maaf sama suami. Kalau misalnya suami kita salah, dia yang minta maaf sama kita kan. Jadi kalau masalah itu nggak terlalu dibesar-besarkan lah gitu. Oh, berarti ibu sama bapak kalau dalam permasalahan itu bisa menyelesaikan dengan cara yang baik-baik ya? Belum pernah ibu itu masalahnya yang terlalu besar lah gitu. Kalau masalah kecil-kecil itu biasa. Kalau namanya ibaratnya udah 33 tahun, nggak mungkin perjalanan rumah tangga itu selalu mulus kan, pasti ada juga konfliknya. Tapi konfliknya itu nggak fatal kali, masih bisa ditoleran lah gitu, masih bisa dimaafkan gitu kan. Paling kita tuh yang apalagi ibu kan udah punya anak gitu kan. Oh, boleh saya tahu berapa anak ibu? Anak ibu ada 6. Antara anak ibu pertama ibu sama anak yang kedua, yang ketiga itu beda jauh. Oh, beda jauh. Jadi yang nomor 3 itu 10 tahun jaraknya ke bawah dari yang nomor 2. Tapi perbedaannya antara anak cowok dengan cewek itu ada bedanya pola asuhnya kan. Kalau anak cewek lebih banyak nurutnya daripada cowok. Oh, berarti kalau cewek ini lebih nurut sama apa yang dibilang, kalau cowok ini kurang memahami. Iya, lebih beda. Kalau anak cowok misalnya dalam pendidikan, dalam
cara pendidikannya dia udah beda. Kalau anak cewek ini kan kita lebih hati-hati, lebih teliti. Kalau anak cowok ini memang kita hati-hati juga, tapi perbedaannya kalau yang cowok kan dia tuh kita tuh harus agak keras sedikit. Kalau cewek kan keras tapi nggak seperti cowok, disiplinnya nggak seperti cowok gitu kan. Cara mengasuh ibu sama anak ibu, apalagi anak ibu itu kan anak pertama di pondok. Nah, yang kedua pondok juga. Kayak kakak tuh Satu pondok atau Beda pondok. beda pondok? kalau kakak yang pertama itu dari TK sampai SMA itu di Bagus Salam. Kuliahnya baru di Padang, di Unan. Setelah selesai kuliah di Unan, lanjut ke Jakarta. Alhamdulillah kerja di sana. Bekerja berarti ya Bu. Kerja sekarang kan udah merit ya, nikah. Kalau udah nikah sekarang, itu kalau anak-anak ibu yang lain? Ya kayak Kak Dewi ini kemarin kan kuliahnya pertama dia sekolahnya di pesantren juga. Habis itu tamat pesantren dia masuk sekolah kebidanan, kuliah kebidanan di Medan. Setelah itu lanjut dia kerja di sana. Alhamdulillah dia kerja udah berapa tahun. Udah dapatlah orang sini lagi, kembali ke sini menikah. Berarti ini semuanya udah lulus sarjana semua atau bagaimana Ibu? Masih ada anak ibu 4 lagi, ibaratnya masih dalam pendidikan. Kalau yang 2 lagi kan, yang nomor 3 itu kemarin kan masuk kuliahnya sekolah SMA-nya di Gontor ya, pesantren Gontor ya dia. Gontor. Di Magelang. Tapi mungkin ya namanya, nah ini kan nggak semua kalau dipaksain kan, kalau dipaksain kan dia karena itu dia mungkin nggak sanggup keluar dia. Sekarang dia di Jakarta. Kalau anak ibu yang nomor 4 itu sekolahnya di Al-Izhar, sekolah sini kan. Nah, dulu SMP-nya di SD-nya di sana, SMP-nya di SMP-nya di Medan nih. Di Medan. Nah, bukan Filian kan SMA-nya SMP-nya di Medan, SMA-nya di sini Al-Izhar. Nah, itulah. Ya sekarang ya tamat lah, masuk kuliah tahun ini lah jadi. Yang kalau yang nomor 5 itu ya SMP-nya SD-nya di Al-Izhar, SMP Al-Izhar, SMK-nya sekarang di Bandung. Kita sama kakak di Bandung. Yang nomor 6 ini Nabila, kan di sini sekolah masih kelas 5 SD. Alhamdulillah. Cuman perbedaannya kalau kita punya anak cewek dan cowok itu mungkin kalau tentang belajar, kalau anak cowok ini dinasihati belajar tapi dia cuek gitu kan. Dia tetap belajar tapi dia cuek, enggak seperti anak cewek. Kalau cewek itu dia kalau disuruh belajar memang dia belajar gitu kan. Ya kalau masalah prestasi mungkin jauh beda kalau anak cowok sama cewek. Kalau cewek ini dia mungkin kalau dia nilainya bagus dia berusaha lagi lebih bagus. Kalau anak cowok dia santai aja, yang penting dia belajar. Nah, Baiklah Ibu. Tadi Ibu kan menceritakan nih tentang anak-anak Ibu. Nah, ada juga yang tinggal sama abangnya atau ada yang udah menikah juga kan Ibu. Iya. Boleh saya tahu bagaimana cara Ibu berkomunikasi dengan mereka? Alhamdulillah kalau masalah komunikasi, misalnya ibu kangen sama dia nggak pernah pulang gitu. Kayak kakak ibu Bandung itu, dia kan dari gadis memang dia pergi merantau. Kalaupun ikut sama dia, dibilang dekat, cuman dekatnya lewat HP aja lah kan. Yang sehari-hari ibu tuh dalam 1 tahun tuh bisa dihitung ya, nggak pernah di rumah dari SMP, SMA, kuliah sampai dia menikah dia tuh nggak pernah sama ibu. Dia mandiri lah gitu kan, di sekolah gitu, sendiri ngekos sendiri sampai dia rumah tangga. Tapi setelah dia menikah ini ibu komunikasi sama dia ya lewat HP, kalau ibu kangen gitu telepon ya dia selalu cepat lah responnya gitu kan. Tapi kalau anak cowok paling di WA-nya nanti inilah itulah nanti. Kalau sama anak cewek ibu selalu komunikasinya lancar, mau PC ya ibu sama dia gitu kan.
komunikasi itu. Dia perhatian sama ibu gitu kan. Ya alhamdulillah sama anak ibu nggak ada masalah. Nah ibu happy semua gitu. Berarti semua menjaga ya kan Bu keharmonisan keluarganya. Alhamdulillah sama menantu besan alhamdulillah baru komunikasi. Cuma ibu itu kan ibaratnya kan kemarin karena covid kan ibu menantu itu dari sini di Bandung gitu kan. Pesta di sini, nah yang pertama bukan Pekanbaru ini ibu pestanya di Bandung, dapatnya orang Bandung juga. Berarti keluarga semua pada kesana ya? Iya. Alhamdulillah inilah yang dapat di sini. Berarti kakak ini yang cuma deket yang di sini? Iya. Yang lainnya? Ini kakak ini baru ini juga semenjak dia kuliah sampai apa dia nggak pernah dekat juga sama ibu. Maksudnya kan dia kuliah gitu, kuliah. Jauh merantau juga ya Bu. Kali ini tinggal sama ibu lagi. Bukan berarti dekat, maksudnya bukan dekat nak berkomunikasi, maksudnya satu rumah. Semenjak dia sekolah tamat kuliah tuh dia merantau lah gitu. Tapi kami kayak ibaratnya kayak dekat lah, sering komunikasi gitu. Ibu pun sering juga ke Medan. Mungkin dia berdekat ibu sama dia karena ibu sering ke Medan. Karena Medan juga lebih dekat ya. Boleh saya bertanya Ibu? Apakah selama Ibu menikah selama 33 tahun ini, Ibu pernah bertempat tinggal di tempat lain atau emang sudah menetap di sini sejak awal menikah tuh? Kalau Ibu tinggal di sini tahun 1995. Sebelum itu Ibu tinggal di Jalan Nangka, atau di Jalan Nangka Tengku Tembus saya. Nah ibu dulu waktu pertama menikah sama bapak itu di situ tinggal, ibu jualan elektronik. Setelah ibu kenal sama orang dekat sini, ditawarilah beli rumah tanah di sini. Makanya setelah ibu punya rumah di sini, ibu nggak punya usaha lagi, cuma ibu punya kebun sawit, punya ternak ikan, pokoknya banyak lah usaha-usaha lain. Nah menetaplah ibu tinggal di sini lagi. Inilah ibu bikin kos-kosan ini. Tapi kos-kosan ini yang pertama itulah yang depan, yang tempat Dewi tinggal itu yang tahun 95 ya. Nah itulah pas seumuran sama anak ibu ini. Jadi ibu tinggal di sini ini bukan tahun 95, ibu tak masuk sini tahun 97 baru. Dulu orang tua ibu yang tinggal di sini sama kakek gitu kan. Karena ibu selama menikah itu kakek sama nenek ikut ibu, gitu. Adik-adik ibu ikut ibu, semuanya ikut sama ibu. Ibu dulu bapak sama ibu itu punya usaha kayak dulu kan punya usaha kolam ikan, punya usaha kebun sawit. Habis itu setahun 2004 2007 itu punya bapak buka usaha depot isi ulang sama pembibitan sawit. Panjang lah perjalanan ibu kalau untuk selama 33 tahun itu. Oh berarti sudah banyak ya perjalanan Ibu dengan Bapak. Alhamdulillah udah banyak, udah kenyang sama anak, itu keluarga semuanya gitu kan. Menetap di sini ya Bu. Di sini, inilah hari tua Ibu. Dan membuka kos-kosan juga, iya, berapa kos-kosan, lantai, berapa kamar juga ya Bu. Alhamdulillah. Jadi inilah anak ibu yang makanya dibikin nama Kos Dewi Kartika. Itu perpaduan antara nama anak ibu pertama sama anak ibu kedua, itu nama bapak Dewi Kartika. Kalau itu Kartika itu kakak yang dia patuh, Dewi ini kan bapak. Kakak yang di Jakarta itu namanya Lila Kartika. Oke. Sekarang kan kakak ini tinggal dengan ibu ya? Iya. Dulu kakak tinggalnya di mana sebelum tinggal dengan ibu? Kakak tinggal di Medan. Oh, tinggal di Medan. Sudah bekerja atau bagaimana kak? Bekerja dulu, kakak bekerja di bagian medis atau bidan gitu, kebidanan di rumah sakit. Kakak tinggal di Medan itu selama 11 tahun dari tamat kuliah sampai bekerja tinggal di sana. Oh, sudah lama berarti ya? Sudah lama. Terus karena dapat jodoh orang di sini, orang Pekanbaru, tinggal ya pergi Pekanbaru.
dan tinggal dengan ibu. Berarti di sana sudah bekerja beberapa tahun juga Iya, ya, berapa Kak? tahun? Hmm, 11 tahun udah di Medan. 11 tahun. Tadi kan kakak bilang udah 11 tahun merantau ya kan kak, dan sekarang tinggal di sini dan posisinya kakak sudah menikah, ya kan kak? Boleh saya tahu berapa tahun kakak sudah menikah? Belum sampai setahun, tapi alhamdulillah kakak udah dikasih rezeki dan Alhamdulillah ya kak. Boleh saya tahu berapa bulannya kak? usia kandungan kakak ya. Iya. Usia kandungannya udah 8 bulan. Oh 8 bulan, bentar lagi berarti ya kak. Iya. Apa rencana kakak untuk apa rencana melahirkannya? Apakah normal atau sesar ya. Iya. Insya Allah kakak pengennya normal. Kalau sesar kan takutnya banyak kendala gitu kan. Kendalanya tuh kayak kita nggak bisa ngangkat, misalnya kayak bekerja atau yang berat gitu kita nggak bisa gitu kan. Kalau normal kan biasanya tuh kayak beberapa jam aja udah bisa kita berjalan gitu. Bagaimana persiapan kakak untuk melahirkan calon Kayak rasa bayinya? deg-degan gitu ya. Kalau Iya. deg-degan gitu pasti ada, karena kan namanya kita juga keluarga anak pertama gitu kan, pasti ada rasa deg-degan atau rasa-rasa cemas atau was-was gitu kan, gimana persalinannya. Apalagi ini kan udah kayak mendekati hari persalinan, tinggal 1 bulan lagi gitu kan. Boleh saya tahu ibu cucu keberapa ini? Ini Alhamdulillah cucu pertama Oh cucu pertama. dari anak kedua. Berarti pengalaman pertama juga ya. Iya, untuk pengalaman ibu pertama sama punya kakaknya. cucu pertama, Iya. melahirkan anak pertama. Itu makanya jadi kayak ada rasa was-was atau deg-degannya itu pasti ada gitu kan. Dari ibu bagaimana perasaannya? Kalau perasaan ibu ada bercampur senangnya, ada merasa kayak was-was, ada rasa-rasa cemasnya gitu. Karena kan pengalaman pertama bagi Dewi, ibu pun pengalaman pertama menengok Punya cucu gitu. Nah, dari ibu juga ya. Iya. Mudah-mudahan sehat melahirkan persalinan itu. Amin. Semoga lancar-lancar ya kak. Amin. Profesi kakak itu adalah sebagai bidan ya kak. Iya. Apa rencana kakak maksudnya setelah melahirkan ini, apakah kakak ingin bekerja lagi atau fokus dengan bayinya? Kak insya Allah pengen fokus dulu ke bayi beberapa bulan ya. Nanti kalau dia udah bisa, maksudnya kayak 6 bulanan dia ini baru kakak fokus bekerja. Karena kan kalau sesi newborn tuh pasti butuh pendampingnya, apalagi ibunya gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia ASI eksklusif atau memang sama kita, jadi dia harus bayinya sama kita juga gitu. Jadi berarti fokus dengan bayi beberapa bulan. Iya, terus baru habis itu bekerja. bekerja. Kakak ada rencana kalau misalnya kan tadi bekerja, terus bayinya itu dengan siapa kakak titipkan atau diasuhnya? Kalau bisa sih maksudnya ada yang jaga, cuman kayak dipantau ibu atau mertua juga bisa, karena kan kalau zaman sekarang ya, kalau misalnya orang kita fullkan ke orang, takutnya nanti bayi kita dipasarin atau dipukul, sedangkan banyak sedangkan nggak bisa tidak bisa dipercaya orang zaman sekarang kan. Apalagi anak yang belum bisa ngomong kan pasti dia nggak akan bisa membilang ke orang tuanya gitu. Jadi dengan ibu atau dengan ibu mertua ya kak? Iya. Kemungkinan ya yang pola asuhnya itu nggak, misalnya ada yang menjaga, tidak dilepaskan 100% ke orang, itu harus ada yang mantau. Iya, dipantau sama ibu atau ibu mertua, atau apalagi dia kan ASI gitu ya. Iya. Kalau dari suami kakak bagaimana? Maksudnya hubungan kakak dengan suami atau? Alhamdulillah harmonis, nggak pernah ada berantem cekcok gitu, alhamdulillah. Apalagi hamil kan, lagi hamilnya lebih sensitif untuk menjaga, apalagi anak pertama gitu kan, lebih over protektif karena bayi anak pertama gitu. Makanya aja belum sampai setahun. Berarti masih kayak harmonis sekali lah ya kak. Masih lagi berbunga-bunga. Iya. Apalagi menyambut anak pertama. Ya. Jadi ditunggu-tunggu lah ya kak. Jadi kalau dari ibunya
melihat keluarga dari kakak ini kelihatan sangat harmonis juga ya Bu. Alhamdulillah. Orang ini ibaratnya ya lagi happy-happy, apalagi menunggu anak yang lahir ini ya sangat menyenangkan lah begitu kan. Ya tapi walaupun kayak gitu dia mungkin agak deg-degan lah Ya, perasaan was-was gitu. Jadi setelah nanti lahir ya pola asuhnya, pola apanya semuanya kan harus sama-sama. Ya, kami suami istri pasti ada pola asuh ini kan, sama-sama harus kerja sama gitu. Banyak saling membutuhkan Iya. pastinya Kak. Oke, tadi kakak sudah bercerita tentang pola asuh dan persiapan persalinannya ya kan Kak? Iya. Berarti semua sudah dipersiapkan matang-matang untuk calon bayinya ya. Oke. Ibu, kakak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi konseling ini ya Bu, Kak. Terima kasih Ibu dan kakak telah meluangkan waktunya dan sudah secara terbuka untuk menceritakan tentang keluarga tadi ya, Ibu dan kakak. Nah, dan saya di sini juga meminta maaf mungkin ada perkataan atau pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung Ibu dan kakak. Bisa dimaafkan? Ya bisa. Terima kasih ya Ibu dan kakak. Ini kita lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya Ibu dan kakak ya, yaitu tentang mata kuliah konseling keluarga. Dan saya tidak akan mempubliskan atau membicarakan di luar sesi ini. Jadi Ibu dan kakak jangan ragu. Dan saya sekali lagi berterima kasih kepada Ibu dan kakak atas meluangkan waktu dan bercerita secara terbuka ya. Saya akhiri ya Ibu dan kakak dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak, Ibu.